Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Saya Jay, saya Serang, bergabung Timnas Indonesia. Terima kasih. Saya belum lahir. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Belum bisa main di Piala Asia 2023 meskipun sudah menjadi WNI, Jay Itzes dipastikan belum bisa membela timnas Indonesia pada ajang Piala Asia 2023. Sebab, proses pendaftaran pemain sudah ditutup pada 12 Desember 2023 yang lalu. Ketika itu, Jay Itzes belum mendapatkan status WNI. Jadi, nama pemain 23 tahun itu tidak bisa didaftarkan untuk Piala Asia 2023. Sementara itu, untuk bisa membela timnas Indonesia, Jay Itzes harus melewati satu tahapan lagi. Jay Itzes harus mendapatkan persetujuan dari FIFA lewat dokumen pindah federasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI. Jika semua berjalan lancar, Jay Itzes bisa menjalani debut saat Indonesia berjumpa Vietnam pada 21 Maret 2024 pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes resmi mengantongi status warga negara Indonesia, WNI, pada hari Kamis, 28 Desember 2023, pagi WIB setelah menjalani sumpah setia. Meskipun begitu, Jay Itzes tidak bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Proses pengambilan sumpah kewarganegaraan Jay Itzes dilakukan di kantor wilayah, Kakanwil, Kemenkumham DKI Jakarta. Jay Itzes datang ke acara tersebut dengan memakai jas hitam dan peci. Pengambilan sumpah Jay Itzes berjalan dengan lancar. Pemain yang kini membela klub Venezia tersebut tidak menemui kendala yang berarti, termasuk ketika mengucapkan sumpah setia sebagai WNI. Kami berharap saudara Jay dapat memberikan kemajuan bagi persepakbolaan di Indonesia. Dapat memberi kebanggaan, keharuman nama bangsa Indonesia pada pentas dunia olahraga, ucap Kepala Kantor Wilayah, Kakanwil, Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun. Jay Itzes, salah satu calon pemain naturalisasi akan menjalani proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia, Kamis 28 Desember. Pemain yang bersangkutan sudah tiba di Indonesia hari Rabu ini, 27.12 sore. Saya sangat senang dan antusias menyambut hari esok. Akhirnya saya bisa menyelesaikan semua prosesnya. Ya, saya sangat tak sabar menunggu hari esok, kata Jay saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pengambilan sumpah WNI itu akan berlangsung di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jay Itzes diwajibkan hadir mengenakan jas lengkap warna hitam, dasi merah, dan kopiah. Sebenarnya bukan hanya Jay Itzes yang diundang untuk menjalani upacara sumpah WNI, namun juga Nathan Choeon. Hanya saja, pemain Swansea City itu berhalangan hadir karena masih ada urusan dengan klubnya. Seperti diketahui, pada September 2023, pemain bernama lengkap Jay Noah Itzes dan bek klub Serie B Italia Venezia itu sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Proses naturalisasi Itzes pun berlangsung singkat. Pada awal Desember ini, Komisi 3 dan ex-DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang paripurna DPR mengetuk palu persetujuan. Sebelum Jay, PSSI telah merampungkan naturalisasi beberapa pemain keturunan seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Rafael Stuik, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Jay Itzes dipastikan disumpah sebagai WNI pada 28 Desember 2023, Nathan Choeon kapan?
Jay Itzes dipastikan disumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada 28 Desember 2023, sebagaimana yang telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Dia juga mengatakan bahwa Nathan Choyaon akan menyusul setelahnya. Jay Itzes sudah memasuki tahap akhir dalam proses naturalisasinya. Bek tengah yang membela tim asal Italia, Venezia, tersebut tinggal mengambil sumpahnya untuk disahkan sebagai WNI. Ini, teka-teki terkait kapan Jay Itzes akan diambil sumpah telah diambil sumpah. Di mana, dia akan ambil sumpah WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham, DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember 2023 mendatang. Iya, Jay akan disumpah pada 28 Desember, ujar Yunus, dikutip Sabtu, 23 Desember 2023. Datang 28 Desember. Pengambilan sumpah dilakukan di Kanwil, Kemenkumham, Cawang jam 9 pagi, sambungnya. Jay Itzes menjadi salah satu nama baru yang dinaturalisasi PSSI setelah Justin Hubner. Dia sebelumnya telah berkunjung ke tanah air untuk menyelesaikan proses administrasi sebagai tahap awal dari naturalisasi. Dengan begitu, maka Jay Itzes bakal melakukan pengambilan sumpah WNI lebih dulu ketimbang pemain keturunan lain yang juga sedang dalam proses perpindahan kewarganegaraan, yakni Nathan Choyaon. Bek asal klub Swansea City ini masih harus menjalani pertandingan di Divisi 2 Liga Inggris pada 26 dan 30 Desember 2023 serta 1 Januari 2024. Sejatinya, Jay Itzes diproyeksikan untuk Piala Asia 2023. Tetapi, mengingat timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan di Turki, sehingga peluangnya untuk berseragam merah putih dalam ajang tersebut pun tipis. Respons calon kiper naturalisasi Martin Paes usai lihat TC berat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang melangsungkan pemusatan latihan, TC, di Turki jelang Piala Asia 2023. Calon kiper naturalisasi, Martin Paes ikut melihatnya. Hal ini diketahui dari postingan Shane Patinama. Ex-pemain Viking FK ini memang sudah bergabung dengan skuad Garuda. Pasalnya ia tidak terikat lagi dengan klub dan langsung bisa ke Turki. Shane Patinama antusias menjalani TC berat di bawah asuhan Shin Tae-yong. TC sebelum Piala Asia. Mari bekerja keras untuk siap bertarung, tulis bek kiri berusia 25 tahun ini. Nah, postingan Shane Patinama ternyata dilihat oleh Martin Paes. Buktinya kiper yang berkarier di MLS ini ikut berkomentar. Martin Paes memberikan respons tepuk tangan. Artinya ia memberikan dukungan terhadap Shane yang berjuang keras demi timnas Indonesia. Sontak komentar Martin Paes menjadi sorotan netizen. Banyak yang memintanya segera menjalani proses naturalisasi. Sebelumnya Ketum PSSI, Erick Thohir juga memberikan lampu hijau agar kiper berusia 25 tahun ini dinaturalisasi. Hal itu disampaikan Erick Thohir lewat akun Instagram miliknya, Sabtu, 16 Desember 2023. Lelaki yang juga Menteri BUMN itu menyambut baik jika banyak yang berminat memperkuat timnas Indonesia. Kami masih menunggu juga Tom Haye, dia gelandang bertahan dan sepertinya juga ingin. Sama Martin Paes, kiper utama FC Dallas di MLS. Kita tunggulah, kita lihat. Jangan kesusu tapi yang penting semua yang percaya buat bangun timnas Indonesia, ayo. Ujar Erick Thohir seperti dilansir Sabtu, 16 Desember 2023. PSSI jawab rumor segera datangkan Tom Haye untuk dinaturalisasi. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI Arya Sinulinga menjawab rumor kedatangan calon pemain naturalisasi Tom Haye dalam waktu dekat. Ia menyebut akan menjadi hal yang menarik jika proses naturalisasi mereka bisa dipercepat. Menarik kalau naturalisasi Tom Haye bisa cepat, ujar dia singkat seusai acara, diskusi turun minum PSSI Pers. Pemain naturalisasi mereduksi atau memotivasi. Di Media Center Kemenpora, Kamis, 21 Desember 2023. Ketika kembali ditanya soal kebenaran rumor hadirnya pemain tersebut ke tanah air dalam waktu dekat, Arya hanya tertawa sambil meninggalkan awak media yang mengerubunginya. Tom Haye sebelumnya dikabarkan masuk dalam rencana naturalisasi PSSI. Haye merupakan pemain berusia 28 tahun yang berposisi sebagai gelandang. Saat ini, dia berkarier di Liga Belanda, membela klub SC Heerenveen.
Arya memastikan bahwa PSSI tidak melakukan naturalisasi sembarangan. Ia menyebut semua pemain yang sudah dan sedang dalam proses perpindahan kewarganegaraan disesuaikan dengan kebutuhan pelatih Shin Tae-yong. Pria yang menjabat juga sebagai staf khusus 3 Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, itu pun meminta agar dikotomi local pride atau anti-naturalisasi harus dihentikan karena naturalisasi hanyalah proses. Sepanjang pemain yang bersangkutan mempunyai darah Indonesia maka dia berhak membela timnas Indonesia. Dimanapun di muka bumi ada pemain Indonesia, andai kata di planet Venus pun, asal pemain Indonesia akan kita ambil untuk memperkuat timnas kita, ucap Arya dalam pemaparan di acara diskusi turun. Minum PSSI Pers, pemain naturalisasi mereduksi atau memotivasi? Di Media Center Kemenpora, Kamis, 21 Desember 2023. Selama dia punya darah Indonesia, maka dia berhak mewakili bangsa kita. Sama juga, apakah dia kalau jagoan tapi tak dibutuhkan tim, tidak mungkin juga kita ambil. Selama tidak ada rekomendasi pelatih, PSSI tidak akan proses. Saat ini PSSI sedang dalam proses menaturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia, yakni Jay Itzes, Nathan Choeaon, dan Ragnar Oratmangoen. Jay dan Nathan disebut tinggal melakukan sumpah, sementara Ragnar masih penjajakan. Klub Belanda resmi lepas Rafael Struijk ke Timnas Indonesia. ADO Den Haag melepas Rafael Struijk ke skuad Timnas Indonesia. Rafael Struijk sendiri masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Berdasarkan info terakhir, Rafael Struijk masih belum bergabung ke skuad Timnas Indonesia. Penyerang 20 tahun tersebut belum bergabung dengan sejumlah barisan pemain abroad lain di Timnas Indonesia. Selain Rafael Struijk, ada nama Ivar Jenner, Jordi Amat, Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan Justin Hubner. Kelima nama tersebut belum bergabung karena masih memiliki jadwal bertanding bersama timnya masing-masing. ADO Den Haag dan Rafael Struijk sudah menyelesaikan pertandingan terakhir pada tahun 2023, tepatnya pada Sabtu, 23 Desember 2023. ADO Den Haag dalam situs resminya sudah mengumumkan bahwa mereka bakal melepas Rafael Struijk ke Timnas Indonesia. Rafael Struijk ke Piala Asia bersama Indonesia, tulis klub Belanda tersebut, dikutip bolasport.com dari laman resminya.